Tempat ini diberi nama Pasar Lumpur karena terdapat kolam berisi lumpur. Pasar Lumpur kerap mengadakan acara bermain untuk anak-anak dan acara bazar makanan setiap bulan. Ke depan kira-kira seperti apa dari Abah Suko? Ya, sini itu kan ini ya. Setelah kita pikirkan di sini sebetulnya mengandung nilai-nilai cinta tanah air lah. Cinta pada tanah dan air karena kita bermain tanah dan air. Lumpur. Nah, jadi simbolik untuk itu. Harapan kita sebetulnya sini memang jadi arena untuk orang-orang berbahagia, juga arena kalau pas pasar lumpur buka itu ya tempat perjumpaan banyak orang. Dari kayak waktu kita kemarin membuka kembali pasar lumpur kan udah lama 3 tahun libur, baru mulai lagi bulan kemarin. Nah itu ada yang datang bahkan konjen Australia gitu pingin tertarik ke sini, bahkan ada kelompok ibu-ibu dari Jakarta satu bis datang ke sini. Terus adik-adik yang ikut mahasiswa pendidikan merdeka itu ada 70 orang, adik-adik dari Sabang sampai Merauke datang juga ke sini. Kemudian anak-anak sekolah 3 bahasa itu di Jember datang kemarin. Jadi berpartisipasi waktu pembukaan itu. Jadi ya di sini diharapkan memang jadi perjumpaan banyak orang dan orang berbagi. Waktu itu ada workshop juga, ada wakil bupati dari Sumeneb datang ngisi acara di sini. Jadi kemudian ada chef itu demo masak karena kita ada lomba kuliner juga kemarin. Kemarin tuh waktu pembukaan ada lomba kuliner, ada lomba pekarangan, ada lomba tari egrang. Jadi banyak lomba sehingga orang rame berkumpul di sini. Ya diharapkan ya banyak orang bisa jadi proses pertemuan orang untuk membangun persaudaraan itu ya. Mungkin itu. Proyek sosial merupakan kegiatan AB Home yang bertujuan untuk membangun interaksi dengan warga sekitar. Tema proyek sosial kami kali ini adalah bermain dengan anak-anak. Beberapa permainan yang dibawakan adalah Dengarkan Suaraku, Tom and Jerry, dan Tarik Sarung. Setelah bermain dengan anak-anak sekitar, kali ini giliran kami yang akan bersenang-senang. Kami bermain bola lumpur dan perang bantal. Zan. Sudah berapa lama ya menekuni usaha manik-manik ini? Oh iya, saya menekuni manik-manik ini sudah ada 20 tahun. Ya, kita memulainya dari tahun 2002. Apa motivasi terutama gitu ya, utama Ibu membuat usaha manik-manik ini, Bu? Motivasinya saya sebagai ibu ya, saya ingin membahagiakan orang tua dan anak saya begitu.
dari mana aja gitu ya bahan manik-manik yang biasanya ibu pakai untuk membuat aksesorisnya gitu? Dari bahannya dari Jepang, ada juga yang dari Cina dan juga dari India. Yang paling banyak ngambilnya dari Cina. Iya, dari Cina. Paling banyak membeli dari sini? Yang paling banyak adalah dari Prancis. Dari Prancis. Apa jenis barang yang ini Bu, yang paling laris dijual gitu, yang paling banyak dibeli? Yang paling laris itu adalah dari Monte Jepang, yaitu Matsuno Glass Bead. Kita pakai Matsuno Glass Bead itu paling banyak memakainya, nomor 1. Ya, yang nomor 2 itu kita pakai dari batu-batu dan dari kristal. Gitu. Paling banyak digunakan untuk jadi gelang gitu ya? Betul sekali, itu dari gelang. Yang paling banyak itu untuk gelang-gelang. Sekolah Eyang merupakan sebuah komunitas bagi para eyang di sekitar lingkungan Tanoker. Komunitas ini menyediakan berbagai aktivitas produktif, seperti senam, memasak, serta sesi konsultasi. Bagaimana asal-usul sekolah Eyang ini berdiri? Baik, asal-usul berawal dari lansia, yaitu Karangwarga Bungur namanya, yang diketahui oleh Ibu Edi Supia. Tahun 2007 itu sebetulnya kami sudah berkegiatan, namun kegiatannya hanya beberapa kegiatan. Kemudian berkembang pada tahun 2017 ini hadirlah atau berdirilah Khairunisa pengajian, walaupun di malam hari eyang-eyang itu sudah berkegiatan pengajian di malam hari, bahkan di RT dan sebagainya. Namun untuk lansia ini perlu juga ada pengajian yang diselenggarakan pada siang hari. Kemudian pada tahun 2018 hadirlah sekolah eyang-eyang, yaitu sekolah yang diselenggarakan setiap Kamis, minggu kedua dan keempat. Kegiatannya yang pertama yaitu sekolah yang ada di basecamp ini, yaitu minggu kedua dan minggu keempat. Tetapi selain jadwal-jadwal tertentu, banyak kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, utamanya di basecamp. Apabila pertama menjelang ada lomba-lomba kuliner maupun ada lomba-lomba senam, misalnya pembuatan makanan sehat dengan bahan lokal dan menyehatkan. Nah, itu salah satu kegiatan. Tujuan dari sekolah ini dibikin tuh apa ya? Untuk tujuan sekolah eyang-eyang, untuk sekolah itu kan tidak didominasi oleh anak-anak muda. Untuk kami walaupun tua, kami kan juga ingin pandai ya. Ini eyang-eyang kan berkumpul dengan cucu-cucu. Lah cucu-cucu itu lahir di zaman milenial, sedangkan kami di zaman jadul, sehingga kami perlu sekolah kan. Kami perlu sekolah, kemudian supaya nanti dalam pendampingan cucu-cucu kami tidak ketinggalan zaman. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak tidak salah untuk menggunakan gadget. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana caranya makan sehat, dan kami sudah membiasakan tanpa koko, tanpa micin, tanpa pengawet dan sebagainya. Itu juga kami terapkan, sudah kami laksanakan. Kemudian masih banyak lagi kurikulum-kurikulum yang berkaitan dengan pengasuhan anak-anak, yaitu cucuku, cucumu, cucu kita bersama. Artinya cucuku, cucumu, cucu kita bersama itu yang kita asuh itu tidak hanya cucu kita sendiri, tetapi cucu tetangga, cucu saudara dan sebagainya ikut kita asuh. Karena apa? Ketika orang tuanya itu bekerja,
ataupun anak-anak itu di luar keluarga, itu kami kan tidak bisa mengawasi. Nah, kami juga saling membantu antara eyang dengan satu dengan yang lain. Lansia berkualitas tuh maksudnya kayak gimana? Ini ya, kalau untuk yel-yel lansia, untuk yel-yel lansia hebat, kemudian untuk yel-yel sekolah eyang itu kan ada cerdasnya juga ya. Kalau yang cerdas itu juga hanya jangan didominasi oleh anak muda, kami pun juga ikut cerdas. Salah satu contoh, misalnya kita juga ikut ikut belajar tentang anak-anak muda juga, dan harus berkualitas ya. Artinya begini, tidak hanya sekedar ya kita ini mencari ilmu kemudian selesai tapi tidak kita manfaatkan. Tetapi kalau kami kan tidak, begitu dapat ilmu ya kita aplikasikan kepada cucu, aplikasikan kepada tetangga. Nah, karena apa? Kebahagiaan kami orang-orang tua itu apabila atau ketika kita ini masih bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya itu. Apa perkembangan yang sudah terjadi di sekolah ini dari awal berdiri hingga sekarang? Kalau untuk perkembangan selama 4 tahun itu luar biasa ya. Dengan adanya Tanoker, kami kan sudah diajak keluar ya, bahkan keluar kota. Di sana kami belajar dengan anak-anak, belajar dengan eyang-eyang yang lain, belajar dengan mama-mama yang lain dan sebagainya. Bahkan kami diajak bisa belajar seperti anak-anak muda, belajar TikTok, belajar Zoom dan sebagainya, webinar. Jadi ada untungnya loh saat ada corona itu ya. Ada corona itu kami kan bisa webinar, bisa bicara-bicara dengan orang luar negeri lewat Zoom dan sebagainya. Yang dulu tidak tahu, sekarang kami juga tahu gitu. Pada kegiatan art class, kami diajak berkreasi membuat boneka egrang. Pihak Tanoker menyediakan sejumlah bahan sederhana yang sudah siap dipakai untuk merakit boneka. Tanocraft kepanjangan dari Tanoker Handicraft. Jadi awal mulanya berdiri karena banyaknya TKW yang pergi ke luar negeri. Jadi kita ingin mengembangkan sebuah iklim atau sistem ekonomi yang bisa menghasilkanlah di Ledoombo. Karena Ledoombo itu desa. Desa itu sesuatu yang susah untuk akses bisnis, akses ekonomi kayak gitu. Jadi kita ingin menggerakkan ekonomi salah satunya dengan handicraft agar para TKW atau biasanya kita kenal dengan pekerja migran itu ketika kontraknya habis bisa pulang kembali ke Ledoombo dan membangun ekonomi rumah tangganya begitu. Kegiatan ini sudah kita awali dari tahun 2014. Jadi kalau dari sekarang sekitar 6-8 tahun begitu, dan alhamdulillah angka pekerja migran yang keluar negeri semakin berkurang dan semakin nyaman di Ledoombo sini begitu. Kegiatan di Tanocraft itu ada apa saja? Kegiatan utamanya adalah produksi menghasilkan produk kerajinan yang itu memang kita konsep reuse, recycle dan reframe ya. Jadi agar memanfaatkan seperti perca menjadi produk-produk fashion accessories ya, kayak dompet, tas. Ada beberapa kaos ya, kayak gitu kita bikin aplikasi sebagai pengganti dari sablon. Terus ada lagi kegiatannya pemberdayaan daripada pekerja migran yang sudah datang kembali ke sini, kita edukasi
baik dari segi ekonominya, misalkan ada dana yang sudah dibawa, misalkan yang bagus diinvestasikan di apa, misalkan seperti itu. Jadi bisa kita arahkan, kita dampingi agar dana itu berkesinambungan, tidak habis untuk bangun rumah, beli sepeda motor, kayak gitu. Kesan pesan saya, ini momen pertama kali live in dan bersama teman-teman yang lain yang menjadikan ini pengalaman terbaru dibandingkan sekolah sebelumnya yang formal yang bikin saya stres. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oh, masih. Kesannya itu kayak kalau kata aku mah seru sih, kan pertama kali kan sini, apalagi kayak bareng teman-teman banyak karena nggak pernah sih, jadi ngerasa kalau sama teman-teman tuh bener-bener bisa ide buruk kayak ini banget sih, makanya keburukan itu terungkap gitu ya. Terus bukan lebih dekat sama teman-teman, habis itu bisa belajar banyak sama maestro asik, sama maestro di sini, sama dan keren lah ya, bisa kejatin lah, keren.